Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaumul khamis 16 dari bulan Mei 2024. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Aqidah dan Ilmu Tauhid serta Ilmu Hadis dari kitab yang berjudul Al-Akhbarus Sahihah fi Sifati Ru'yatillah fil Akhirah. Kumpulan hadis-hadis yang sahih yang membahas tentang sifat melihat Allah di hari akhirah kelak. Dan pada kesempatan hari ini kita masuk kepada bab yang ketiga, bab yang berjudul Yatajallallahu lil muslimin fi arasatil qiyamah dhahikan. Allah akan menampakkan dirinya pada kaum muslimin dalam keadaan tertawa. Maka di bab yang telah kita bahas ini dari hari kemarin, telah kita masuki dua hadis. Hadis yang pertama hadis Abu Awanah, dikeluarkan oleh Abu Awanah di mustakhrajnya dari Jabir bin Abdullah. Dan diriwayatkan oleh Imam Al-Ajuri juga dari Jabir ibn Abdullah. Maka di akhir hadis Jabir disebutkan bahwa Allah Jalla wa'ala fayatajalla lahum rabbuhum yadhaku. Maka di sini disebutkan oleh Jabir, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yadhaku hatta tabdu lahawatuhu. Sampai dia itu tertawa, Nabi terlihat dari langit-langit yang paling belakang. Hadas sanad barakallahu fikum dhaif fi sanadihi Abu Hudzaifah Abdullah ibn Muhammad wa huwa majhul. Walakin hadas sanad dhaif fihi rawi majhul qad jaa riwayah min qabl an Abi Awanah min tariq Abi Zubair an Jabir. Faidan yartaqi hada tariq Al-Ajuri naik kepada derajat paling sedikit hasan li ghairih dengan hadis yang sebelumnya. Sebelum hadis ini dari riwayat Abu Zubair an Jabir. Dan hadis ini bisa naik kepada sahih li ghairih dikarenakan hadis Abi Musa dan hadis Abi Hurairah seperti yang akan kita baca nanti. Maka dari sahabat yang lain menjadi syawahid. Maka di ilmi mustalah hadis ini meskipun dhaif karena Abu Hudzaifah tadi majhul, namun telah diikuti oleh hadis Jabir yang sebelumnya yang datang di hadis nomor 29 dari jalan Ibnu Juraij akhbarani Abu Zubair dari Jabir. Maka ini sanadnya sahih. Dan nanti akan kita bahas di hadis nomor 31 dan 32 hadis-hadis yang datang dari sahabat yang lain selain dari Jabir, maka bisa naik hadis Jabir tadi dari riwayat Al-Ajuri menjadi sahih li ghairih. Kemudian dipermasalahkan kemarin tentang bagaimana Nabi tertawa dan terlihat dari langit-langit yang belakang. Ini menunjukkan Nabi tertawa dalam keadaan terbuka mulutnya. Dan dipermasalahkan di sana ada hadis Aisyah yang hadisnya ini adalah dalam keadaan muttafaqun alaih, di mana Aisyah mengatakan penafian, ma ra'aitu, maknanya menafikan. Aku tidak pernah melihat Nabi itu dalam keadaan tertawa lebar sehingga sampai mulutnya terbuka. Hatta ara minhu lahawatihi. Sampai aku tidak pernah melihat terbuka dan terlihat seperti di hadis ini. Nabi tertawa terbahak-bahak dan terbuka dan terlihat langit-langit atasnya. Innama kana yatabassam. Bahwa Nabi dulu tidak pernah tertawa seperti itu, hanya sekedar tersenyum saja. Maka bagaimana jawabnya? Jawabnya Aisyah, seorang istri Nabi yang mengetahui keadaan Nabi, kita katakan.
Namun kehidupan sebagai seorang istri berbeda dengan kehidupan para sahabat. Dan para sahabat selain sesama laki-laki yang Nabi Muhammad juga manusia bersosialisasi, bercanda, dan tertawa. Dan tertawa terbahak-bahak sampai terlihat dari langit-langitnya. Dan banyak di sini kami akan menyebutkan hadis-hadis dari sahabat yang bukan satu. Menunjukkan Nabi jika duduk dengan para sahabat, maka sesama laki-laki with the man, maka bercengkrama dan bersimbiosis, mutualisme, memberikan kajian-kajian. Maka di sini banyak hadis-hadis yang sahih yang dulu Nabi dalam keadaan tertawa dan terlihat bagaimana gigi gerahamnya bahkan. Seperti contohnya hadis Ibnu Mas'ud yang menyebutkan, dan ini telah kita lewati di hadis Kitab Tauhid di Sahih Al-Bukhari, di mana disebutkan seseorang Yahudi dari ahlul ibadah mereka atau alim mereka mengatakan, "Ya Muhammad, inna najidu annallaha yaj'alu as-samawat ala isba' wal aradin ala isba' wa syajar ala isba' wal ma' wa thara ala isba' wa sairul khalaiq ala isba' fayaqulu anal maliku." Maka datang dari orang Yahudi yang mengaku dirinya dulu termasuk dari orang alim mereka, mendengar hadis bahwa Nabi membaca hadis bahwa Allah Jalla wa'ala di hari kiamat itu akan menjadikan langit yang banyak 7 pada jemarinya, dan bumi yang dilipat-lipat 7 pada jemarinya, dan pepohonan pada jemarinya, dan air, dan apa-apa yang di muka bumi dengan telunjuknya ataupun dengan jemarinya, dan seluruh makhluk Allah juga jadikan dalam jemarinya, dan berkata, Anal Malik, Anal Malik, aku adalah sang pencipta dan sang pemilik dari segala yang diciptakannya pada hari kiamat. Maka melihat gerakan orang ini, fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajiduhu. Maka Nabi tertawa keras melihat gerakan orang Yahudi yang merasa aneh dengan hadis. Sampai Nabi tertawa terbahak-bahak dan terlihat gigi gerahamnya. Tertawa lebar. Tasdiqan liqauli al-Habri. Bahwa Nabi tertawa sebagai juga menyepakati apa yang diucapkan oleh orang Yahudi ini. Kemudian qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Kemudian Nabi membaca ayat ini. Bagaimana di sini syahidnya Nabi tertawa dari orang Yahudi yang terheran-heran dengan hadis ini. Maka kemudian Nabi membaca ayat tadi, bahwa mereka tidak mengetahui bagaimana Allah Jalla wa'ala dengan benar dari sifat-sifatnya yang benar. Maka seluruh bumi itu Allah akan menggenggamnya hari kiamat, dan langit-langit digulung di tangannya, dan kemudian mengata Anal Malik. Adapun di Al-Quran tidak disebutkan Anal Malik, namun di hadis maka Nabi membaca ayat ini. Maka hadis ini muttafaqun alaih, yang menjadi pendalilan Nabi tertawa atas orang Yahudi ini dalam keadaan badat nawajiduh. Nabi tertawa sampai terlihat ujung dari gigi geraham. Antum tahu gigi geraham sekarang? Gigi yang paling belakang. Bagaimana orang bisa melihat gigi geraham kita? Apakah kita tersenyum, keeping smile? Tidak, tetapi terbuka mulut kita. Tertawa, ha ha ha. Maka itu yang dilakukan oleh Nabi dulu. Dan ini dari sahabat siapa? Dari sahabat Ibnu Mas'ud. Kemudian dari sahabat yang lain. Berarti Ibnu Mas'ud melihat Nabi tertawa terbahak-bahak dan terlihat gigi gerahamnya. Dan hadis Abi Hurairah pun, kisah tentang kitab puasa Ramadan
dan ini telah kita lewati di keutamaan puasa Ramadan, bahwa datang kepada Nabi di saat berpuasa Ramadan seseorang dan berkata, halaktu ya Rasulullah, waqa'tu ala ahli fi Ramadan. Celaka aku dan hancur aku ya Rasulullah. Kenapa? Aku berhubungan qaitus dengan istriku di siang Ramadan. Bahaya. Maka apa kata Nabi? A'tik raqabah. Kamu harus membebaskan budak. Laisali, aku orang tidak mempunyai. Kalau begitu sum syahrain mutatabi'ain. Qala la astati. Kalau begitu puasa 2 bulan berturut-turut. Kaif puasa 2 bulan? 1 bulan aja sekarang melanggar. Aku tidak mampu. Qala fa'atim sittina miskinan. Kalau begitu berikan makan 60 orang fakir. Berapa nih uang? Qala la ajidu. Aku tidak mampu. Jadi orang ini miskin, kemudian berbuat dosa. Dan datang kepada Nabi mengadu dari dosanya ini. Ingin disucikan, gimana caranya? Diberikan cara-cara yang 3 perkara tadi, semuanya butuh kepada uang. Sehingga di sini akhirnya orang ini tidak mampu untuk memberikan apa yang diinginkan. Disuruh puasa 2 bulan berturut-turut tidak bisa. Maka disuruh membayar 60 orang miskin, tidak mampu. Apalagi untuk membebaskan budak. Tidak punya budak. Lalu duduk dan bersimpuh. Maka Nabi yang penuh rahmat, orang ini ingin menggugurkan dosanya dari berhubungan intim qaitus di siang Ramadan. Dosa besar. Kemudian fa'utiya bi arakin fihi tamrun. Kemudian diceritakan ada orang dari Ansor yang membawa panen tamr, kurma. Maka dibawalah ukiyah. Ukiyah adalah keranjang yang besar. Maka dengan baik hati Nabi memberikan kepada orang ini untuk apa? Untuk dibagikan kepada 60 miskin tadi. Agar orang ini terbebas dari dosanya. Lalu apa? Lalu datanglah Nabi kepada dia, aina sa'il, mana tadi yang bertanya? Dan ingin membebaskan dirinya dari dosa. Saya ya Rasulullah, tasaddaq biha. Maka Nabi memberikan keranjang dari tamar, bagilah ini untuk orang fakir 60 orang. Maka lihat bagaimana orang ini. Qala ala afqara minni. Maka siapa yang lebih fakir dariku ya Rasulullah? Wallahi ma baina labataiha ahlu baitin afqaru minna. Tidak ada orang di tetangga-tetangga kami yang membutuhkan tamar ini kecuali kami. Kamilah yang paling miskin dari mereka semua. Bagaimana kami untuk bersedekah kepada mereka dan kami butuh? Fadhahika Nabi. Maka Nabi tertawa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hatta badat nawajiduh, sampai terlihat gigi gerahamnya. Tertawa kenapa? Dia berdosa. Dia datang ingin mensucikan dosanya. Diberikan perkara-perkara tadi tidak mampu. Dan yang terakhir bahkan ada orang bersedekah dengan ukiyah, zakat mungkin tanaman dan sebagainya. Maka Nabi memberikannya, ya sudah, berikan ini kepada fakir miskin. Untuk 60 fakir miskin dibagi. Maka dia malah berkata, ya Rasulullah, siapa yang lebih fakir daripada kami? Dia dan istrinya. Maka tidak ada yang lebih fakir. Maka Nabi tertawa, ini orang sudah berdosa dan fakir. Maka dia berkata, qala fa antum idan. Sambil tertawa terbahak-bahak, terlihat gigi gerahamnya. Maka kalau begitu, untuk kamu. Dan masih banyak yang lain, namun kita singkat. Tadi sudah 2 sahabat, masih banyak. Dan juga yang ketiga dari Abi Dzar. Dan hadis Abi Dzar di sini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kisahnya tentang apa? Tentang orang yang datang kepada Allah dan dia dalam keadaan akhir manusia yang masuk kepada surga. Maka disebutkan oleh Abi Dzar, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam,
inilah a'lamu akhira ahlil jannah dukhulal al jannah wa akhira ahlin nar khurujan minha. Rajulun yu'ta bihi yaumal qiyamah fayuqalu i'ridu alaihi sigaru dunubihi warfa'u anhu kibaraha fatu'radu alaihi sigaru dunubihi fayuqalu amilta yaum kada wa kada wa kada wa kada wa amilta yaum kada wa kada wa kada wa kada fayaqulu na'am la yastati'u an yunkira wa huwa musfikun min kibari dunubihi an tu'rada alaihi fayaqulu lahu fa inna laka makan kulli sayyi'atin hasanah fayaqulu rabbi qad amiltul asya la araha hahuna falaqad ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajiduh. Maka di dalam hadis ini pun dari kerahmatan Allah, di mana orang yang dia itu akhir masuk kepada surga dan akhir keluar dari api neraka. Maka orang ini jelas mempunyai dosa yang sangat besar. Maka orang ini dikatakan i'ridu alaihi sigaru dunubihi. Maka cukup tampakkan kepadanya dosa yang kecil-kecil saja yang dulu dia melakukannya. Maka dia seorang muslim, namun pendosa besar. Dan tutup ataupun angkat dari dosa-dosa besarnya. Tampakkan saja dosa kecilnya. Maka di saat orang ini menampakkan dari dosa-dosa kecilnya, maka dikatakan, kamu melaksanakan dosa-dosa ini, pertama ini, kedua ini, ketiga ini, dan seterusnya, yang dianggap paling kecil. Maka kamu melaksanakannya yang demikian, dikatakan na'am. Maka orang ini tidak bisa mengingkari dari dosa-dosanya yang dianggap kecil, wa huwa musfikun min kibari dunubihi antu roda alaih. Dan dia dalam keadaan takut kalau ini dosa-dosa kecil disebutkan satu persatu dan dalam keadaan dia putus asa, maka bagaimana dengan dosa-dosaku yang besar? Fayuqalu lahu fa inna laka makan kulli sayyi'ah, maka dikatakan kepadanya semua dari perbuatan dosa-dosa kamu yang buruk itu diganti menjadi baik. Fayaqulu rabbi qad amiltu asya la araha hahuna. Maka orang ini mengatakan, ya Allah, ya Rabb, aku telah melaksanakan sesuatu yang aku tidak pernah melihatnya, melaksanakannya. Maksudnya bagaimana perbuatan buruk itu dirubah menjadi perbuatan baik. Aku tidak pernah melaksanakannya. Falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajiduh. Maka Nabi tertawa terbahak-bahak dari hadis ini. Maka ini pun hadis yang sahih dari Abi Dzar, diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan masih banyak yang lainnya. Kita cukupkan di sini, cukup dari 3 sahabat, Ibnu Mas'ud dan juga Abi Dzar dan Abi Hurairah. Maka dari khobar yang banyak ini, bahwa Nabi Muhammad SAW disebutkan tabdu nawajiduh, maknanya terlihat gigi geraham, menandakan dia tertawa dengan keras dan terbuka mulutnya. Maka ini jamaah dari para sahabat, tentu mereka misalnya 3 orang dan Aisyah 1 orang. Dan Aisyah hanya bertemu dengan Nabi di rumahnya dalam keadaan biasa. Dan dalam keadaan alhamdulillah mesra dengan suami istri. Maka tidak ada yang sampai membuat Nabi tertawa, terbahak-bahak dan seterusnya. Maka oleh sebab itu bagaimana mengumpulkan khobar di sini masuk kepada kaidah al-musbit muqaddam 'alan nafi. Al-musbit muqaddam 'alan nafi. Maknanya yang menetapkan bahwa Nabi itu pernah tertawa sampai terbuka dari mulutnya itu lebih didahulukan. Muqaddamun 'alan nafi. Dari khobar yang menafikan. Kenapa? Karena bagi orang-orang yang menafikan tidak mempunyai tambahan ilmu. Dan bagi orang-orang yang menetapkan mempunyai tambahan ilmu. Maka ini kaidah di dalam ilmu usul. Maka di dalam hadis ini, apakah Nabi pernah tertawa, terbahak-bahak dan terlihat dari gigi gerahamnya? Jawabnya na'am. Maka hadis ini hadis yang sahih li ghairi. Kemudian sekarang kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Dan hadis yang berikutnya ini dari sahabat yang lain dari Abi Musa al-Ash'ari
sekaligus menjelaskan bahwa hadis ini menguatkan hadis yang dhaif tadi dari Al-Ajurri. Maka kita masuk kepada hadis nomor 31. Qala Ahmad bin Hanbal rahimahullah, haddatsana Hasan bin Musa wa Affan qala haddatsana Hamad bin Salamah an Ali ibn Zaid an Umarah an Abi Burdah an Abi Musa al-Asy'ari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yajma'ullahu azza wa jal al-umama fi sa'idin yaumal qiyamah. Fa idza badalillahi azza wa jal an yasda'a baina khalqihi mathala likulli qaumin ma kanu ya'budun fayattabi'unahum hatta yuqhimunahumun nar. Tsumma yatina Rabbuna azza wa jal wa nahnu ala makanin rafi'in fayaqulu man antum fanaqulu nahnu al-muslimun fayaqulu ma tangtadirun fayaquluna nangtadiru Rabbana azza wa jal qala fayaqulu wa hal ta'rifunahu in ra'aitumuhu fayaquluna na'am fayaquluna kaifa ta'rifunahu wa lam tarawhu fayaquluna na'am innahu la idla lahu fayatajalla lana dhahikan fayaqulu abshiru ayyuhal muslimuna fa innahu laisa minkum ahadun illa ja'altu makanahu finnar yahudiyan au nasraniyan. Maka hadis ini dari Imam Ahmad pernah kita lewati dan dia di hadis yang terdahulu nomor 10. Maka telah kita sebutkan dari rawi-rawi di sanad ini dari Ahmad Ibnu Hanbal. Maka dia di sini siapa Ahmad Ibnu Hanbal? Apakah bapaknya Hanbal? Bukan, tetapi Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Hanbal. Maka hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Hanbal di musnadnya dari jalan Hasan Ibnu Musa wa Affan. Telah kita jelaskan keduanya siqah. Hamad Ibnu Salamah imam. Lalu mahalu hadal hadis adalah dhaif karena Ali ibni Zaid ibnu Jada'an dan dia rawi yang dhaif. Meriwayatkan di sini dari sahabat siapa? Abu Musa al-Asy'ari, dan telah kita sebutkan keutamaan Abu Musa al-Asy'ari. Maka boleh kita terjemahkan secara tekstual bahwa berkata Abu Musa, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, manusia itu akan dikumpulkan di tempat yang satu, seperti tempat berkumpul, the assembly point. Di mana? Di mahsyar. Dan telah kami sebutkan sifatul mahsyar pada saat itu dan sifat manusia yang di mahsyar. Bagaimana sifatnya? Masih ingat? Di hadis Ibni Abbas dan di hadis Aisyah, bahwa manusia akan dikumpulkan dalam keadaan hufatan, uratan, ghurlan. Dalam keadaan tidak beralas kaki dan dalam keadaan bertelanjang dan dalam keadaan tidak disunat. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah. Maka Aisyah di saat meriwayatkannya dalam keadaan tersimpu malu karena perempuan dan wanita salihah. Maka mengadu, "Ya Rasulullah, bagaimana pada saat itu? Manusia berkumpul, maka kanan kiri laki perempuan ikhtilaf dalam keadaan mending kalau menggunakan jaket hujan. Namun di sini tidak ada alas kaki, tidak ada pakaian selembar pun, dan bahkan belum disunat. Maka kebayang bagaimana pemandangan seperti itu, kata Aisyah. Dan telah kita bahas di pelajaran lalu. Apa kata Nabi? Al-amru yawma idin asyaddu min dalik. Maka jangan dipikir pada saat itu semua orang akan melihat dari kanan dan kiri, melihat bagaimana perempuan-perempuan telanjang kemudian ada nafsu kepadanya untuk menikahinya. Tidak ada. Semua orang pada saat itu melihat dari dosa-dosanya. Melihat api neraka yang akan ada di hadapannya. Maka pada saat itu semuanya tidak berpikir untuk bermesra-mesra dan melihat perempuan telanjang. Maka sampai ereksi juga, afwan, tidak ada. Maka di sini semuanya dalam keadaan takut. Seperti Al-Quran, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni.
Maka semua orang lari dari tanggung jawab. Orang tua lari dari tanggung jawab anaknya. Suami lari dari tanggung jawab istrinya. Saudara-saudara lari dari tanggung jawab adik-adik kecilnya. Semua orang nafsi-nafsi. Mengurusi dirinya sendiri dari dosa-dosa dan penyesalan dari perbuatan dosanya. Dan penyesalan dari waktu dulu di dunia tidak dipergunakan dengan baik. Maka tidak. Di sini mereka malah saling melihat di antara mereka. Maka selesai bagaimana keadaan mereka di sini? Maka disebutkan sebelum Allah memberikan keputusan, maksudnya keputusan di sini memberikan si fulan pantas masuk api neraka karena raportnya buruk, kemudian melintasi as-sirat, maka sebelum itu diserukan barang siapa yang menyembah kepada selain Allah agar mengikuti sesembahannya. Maka akhirnya yang menyembah Lat, Uzza, Manah, dan Hubal dari kufar Quraisy seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang lainnya, maka mereka mengikuti sesembahannya. Yang menyembah dari Uzair, yang dianggap anak Allah oleh Yahudi, akan datang Uzair, yang berupa syaitan Uzair. Dan yang menyembah Yesus Kristus, akan datang Yesus Kristus, berupa seperti itu, padahal dia syaitan, dan mengajak mereka kepada api neraka. Lalu siapa yang menyembah misalnya dewa-dewa orang-orang Hindu di kitab Mahabharata, Dewa Shiva, Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Bayu, Dewa Ganesha, dan yang lainnya. Dan siapa yang menyembah dari dewa-dewa ajaran mereka mitologi Yunani, menyembah Dewa Apollo, menyembah Dewa Zeus, dan yang lainnya. Maka di sini semuanya akan datang kepada mereka dan mengajak mereka untuk mengikuti dan masuk kepada api neraka semuanya. Maka tidak ada yang tersisa di mahsyar kecuali kelompok muwahhidun. Orang-orang yang melaksanakan tauhid dulu. Maka dikatakan, matang tadiruna. Apa yang kalian tunggu? Semua manusia sudah mengikuti Rob yang mereka sembah. Maka mereka mengatakan kaum muslimin nang tadiru Rabbana. Kami menunggu Rob kami yang dulu kami sembah di dunia. Maka dikatakan oleh yang menyeru ini. Apakah kalian mengetahui tanda-tanda dari Rob kalian? Naam. Kaifa ta'rifunahu walam tarauhu. Bagaimana kalian mengetahuinya dan kalian dulu di dunia menyembah Allah tanpa melihat Allah. Maka mereka mengatakan naam. Ada tanda-tanda baginya. Innahu la idlalahu. Tidak ada tandingan, nothing compares to Allah. Ada tanda-tanda yang khusus baginya, yang kami sepakati. Kemudian setelah itu, fayatajalla lana dhahikan. Maka Allah menampakkan kepada kami dalam keadaan tertawa. Maka terbayang di sini Allah menampakkan diri, dan ini poin pendalilannya, kaum muslimin melihat Allah, dan poin pendalilan di bab yang ketiga, dhahikan. Maka apa i'rab dhahikan? Mansub dalam keadaan hal. Fayaqulu abshiru ayyuhal muslimun. Maka kabar gembira bagi kalian wahai yang menyembahku dulu. Fa innahu laisa minkum ahadun illa ja'altu makanahu finnar. Maka tidaklah kalian masuk kepada surga dari setiap kalian, tempat-tempat kalian yang di api neraka itu akan diisi oleh Yahudi dan Nasrani. Maka ini hadis yang telah kita lewati. Di hadis nomor berapa? Coba dilihat dari matan PDF yang kita berikan. Hadis nomor 10. Maka ucapan Nabi, Yajma'ullahu azza wa jal al-umam fi sa'idin wahidin yaumal qiyamah. Ini juga lafaz sharih. Bahwa permasalahan melihat Allah dalam keadaan tertawa bukan di surga tetapi di arasatil qiyamah. Kemudian tafsir dari ucapan Nabi di akhir, ila ja'altu makanahu finnar yahudiyan au nasraniyan. Maka tidaklah setiap kaum muslimin yang masuk surga kecuali Allah menggantikan tempatnya di api neraka dihuni oleh Yahudi dan Nasrani. Maka ini yang disebutkan juga di hadis Abu Hurairah. Di hadis Abu Hurairah telah datang, dan hadis ini dengan lafaz qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma minkum min ahadin illa lahu manzilan
manzilun fil jannah wa manzilun finnar. Fa idza mata dakhalan nar warasa ahlul jannah manzilahu. Fadalika qauluhu ta'ala ulaika humul warisun. Maka mereka itu saling mewarisi. Hadis ini barakallahu fikum, hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abi Hurairah dengan sanad. Berkata Ibnu Majah, haddatsana Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah dan Imam Ahmad Ibnu Sinan. Qala haddatsana Abu Muawiyah anil A'mas an Abi Saleh an Abi Hurairah. Kemudian menyebutkan lafaz tadi. Maka hadis ini barakallahu fikum, hadis yang sahih. Semua rijalnya thiqat dan disahihkan oleh syekh kami Imam Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Dan di hadis ini dari Ibnu Majah menjadi pendalilan bagi kita penjelasan. Apa sih kok di hadis tadi di akhir disebutkan, tidaklah kalian yang masuk surga wahai kaum muslimin, kecuali kami jadikan neraka itu bagi orang Yahudi dan Nasrani. Apa maksudnya? Dijelaskan di hadis Abi Hurairah, ma minkum min ahadin, tidaklah kalian, semua yang diciptakan oleh Allah dari berbagai manusia, ilalahu manzilan, kecuali kayak kita sekarang ini mempunyai dua tempat. Manzilun fil jannah wa manzilun finnar. Tempat kita sudah di booking. Jadi yang booking pesawat ataupun hotel, ternyata mereka telah membooking tempat di neraka dan di surga. Alhamdulillah di surga. Tapi neraka sudah kalian booking juga. Dan saya pun sudah membookingnya. Lalu bagaimana bookingan kita ini ada dua tempat? Fa'ida mata fadakhalan nar. Warasa ahlul jannah manzilahu. Maka jika dia misalnya masuk kepada api neraka, lalu tempatnya yang di surga bagaimana? Diisi oleh penduduk surga yang lain. Jika dia masuk surga, maka bangkunya yang di api neraka diisi oleh Yahudi dan Nasoro. Maka itu makna hadis ini. Ila ja'altu makanahu finnar Yahudiyan au Nasraniyan. Maka jika masuk penduduk surga kepada surga dari kaum muslimin, kami jadikan orang-orang kafir. Kenapa di lafaz disebutkan Yahudiyan wa Nasraniyan? Menunjukkan bahwa orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara dalam keadaan kafir. Bukan dari kaum muslimin. Karena mereka menyembah Uzair dan menyembah dengan Trinitas. An-Nasara menyembah Yesus Kristus. Maka di sini penjelasan makna Abi Hurairah. Dan juga dijelaskan dengan lafaz yang lain dari hadis Abi Musa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sudah jelas sahihnya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza kana yaumul qiyamah, dafa Allahu jalla wa ala ila kulli muslim, Yahudiyan au Nasraniyan, fayaqulu hada fikakuka minan nar. Hada fikakuka minan nar." Dan di riwayat yang lain disebutkan, la yamutu rajulu muslimun illa adkhalallahu makanahu annar Yahudiyan au Nasraniyan. Ini yang diinginkan dengan makna al-fikak. Al-fikak maknanya pengganti. Maka di sini lebih jelas lagi disebutkan, tidaklah mati seorang muslim kecuali dimasukkan tempatnya di api neraka itu Yahudi dan Nasoro. Maksudnya seorang muslim jika masuk surga, lalu tempat yang sudah di-booking di api neraka diisi siapa? Diisi orang Yahud dan Nasoro. Maka jelas hadis ini. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka Imam An-Nawawi di Syarah Muslim menjelaskan, disebutkan tadi al-fikak, hada fikakuka. Apa makna al-fikak? Al-fikak yakni al-khalas atau al-fida. Maka dia adalah pengganti. Maka makna hadis Abi Hurairah tadi, likuli ahadin manzilun fil jannah wa manzilun finnar, fal mu'min idza dakhala al jannah khalafahul kafir finnar listihqaqihi dalika bi kufrihi. Maka makna fikak minan nar annaka kunta mu'arridan lidukhulin nar wa hada fikakuka. Maka maknanya kamu wahai orang yang akan masuk surga dari kaum muslimin, maka kamu telah membuking di api neraka. Lalu tempat api neraka itu diisi siapa? Fikakuka maknanya gantinya kamu adalah orang Yahud atau orang Nasoro yang kafir yang akan menempati
bookingan kamu di api neraka. Itu makna hadis ini. Maka ini adalah hadis yang disebutkan tadi dari Abu Musa al-Ash'ari. Maka mahalu hadis ini. Hadis ini juga sama dihukumi oleh penulis sahih li ghairi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abd Ibnu Humaid dan Ad-Darqutni di kitabnya Ar-Ru'yah dan Al-Ajuri dan Ibnu Huzaimah di kitab Tauhid dari Ad-Darimi dan juga diriwayatkan oleh Ad-Darimi di Ar-Radd 'alal Jahmiyah dari jalan Hamad ibn Salamah dari Ali ibn Zaid dari Umarah dari Abu Burdah dari Abu Musa al-Ash'ari. Maka sanadnya juga dhaif. Kenapa dhaif? Karena mempunyai dua penyakit. Pertama Umarah yang kita sebutkan tadi Al-Qurasi, dia adalah majhulul hal dan telah terlewati pembahasan ini di hadis nomor 10. Dan yang kedua juga Ali ibnu Zaid ibnu Jad'an dari tabi'i di sini. Maka dari sini kita mengetahui sanad ini dhaif. Seperti terdahulu di hadis nomor 10. Namun telah datang riwayat-riwayat yang lain yang bisa menjadikan hadis ini sahih li ghairi, seperti hadis Jabir yang terdahulu dan juga hadis Abi Hurairah yang akan datang. Dan hadis Abi Sa'id Al-Khudri dan Jarir yang di Sahihain yang menceritakan tentang bagaimana Allah itu menampakkan dirinya dalam keadaan tertawa. Maka mungkin ini hadis yang bisa kita berikan sekaligus pelengkap penjelasan dari hadis yang diriwayatkan oleh Jabir di Al-Ajuri bahwa Nabi tertawa dalam keadaan terbuka lebar. Dan di sini pun kita telah masuk kepada hadis yang telah kita lewati di pelajaran yang lalu, maka tidak butuh berpanjang lebar, namun kita berpanjang lebar menjelaskan tentang permasalahan apa makna jika kaum muslimin masuk kepada surga, maka tempatnya di api neraka diisi oleh Yahudi dan Nasara, maka tadi telah kita sebutkan, dan sekarang di akhir kita menjelaskan kedudukan hadis ini. Maka hadis ini hadis yang sahih li ghairi, karena ada dua rawi yang bermasalah, Umarah yang majhul dan Ali ibni Zaid ibnu Jad'an yang mana dia ini adalah rawi yang dhaif. Namun bisa naik kepada derajat sahih li ghairi dengan riwayat yang terdahulu, maka ini yang bisa kita berikan. Dan alhamdulillah jika antum sekarang belajar dengan kami di sini, kita meyakini bahwa Allah akan dilihat di hari kiamat dan juga di surga. Maka keimanan kita kepada perkara-perkara yang akan datang, sumbernya bukan dari dongeng. Sumbernya bukan dari kitab karya sastra pujangga seperti kitab Mahabharata, kitab Ramayana. Sehingga misalnya mereka orang-orang Hindu mengimani adanya Shiva, adanya Hanuman, dan adanya Rahwana, dan yang lainnya misalnya. Hanya sekedar karya sastra. Namun apa yang kita pelajari sekarang adalah bukan karya sastra tetapi ucapan Nabi dan bahkan telah dikumpulkan oleh penulis hanya hadis-hadis yang sahih saja. Dan ini perkara yang ilmiah. Maka alhamdulillah Allah memudahkan kepada kita untuk mempelajari kitab ini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.